ketemu lagi sama aku Bunda Ji. Ini tuh hari kedua puasa ya. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah aku udah sehat walafiat, seger, nggak kayak kemarin di hari pertama ya. Hari pertama itu aku sakit, terus juga memaksakan untuk puasa, jadi rasanya nano-nano. Dapur aku tuh sampai berantakan kemarin karena aku nggak fokus untuk beres-beres ya, cuma istirahat aja. Aku kemarin tuh beres-beresnya pagi aja, itu pun cuma nyapu-nyapu, nggak beresin dapur ya, pokoknya yang kelihatan aja lah gitu ya. Jadi hari ini alhamdulillah udah sehat, masya Allah tabarakallah, jadi udah semangat buat kembali beres-beres rumah. Jadi temenin aku yuk. Nah kayak gini ya Mam, kondisi dapur aku kemarin ditinggal istirahat seharian ya. Ke dapur tuh cuma buat masak aja, habis itu pun juga setelah masak gak aku beresin. Baru kebesokan harinya nih, baru badan aku udah segeran dan bisa beres-beres ya. Kemarin itu suamiku juga bantuin kok, cuma dia gak bantuin beresin dapur, tapi bantuin jemurin cucian ya Mam. Karena kemarin itu sambil masak buat buka puasa, aku tuh juga sambil nyuci baju. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun teman-teman berada, serta selalu dilimpahkan dengan rezeki yang berkah dan barokah ya, amin. BTW makasih banyak ya buat teman-teman yang sudah selalu support aku, selalu nonton dan juga komen, serta doa-doa baik dari teman-teman kemarin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Mudah-mudahan semua doa-doa baik yang teman-teman panjatkan untuk aku kemarin kembali juga ke teman-teman sendiri ya, amin ya robbal alamin. Nah ini aku mulai buat cuci piringnya dulu ya, karena ini yang sangat mengganggu pemandangan ya. Pokoknya kalau wastafel penuh itu udah lah ya, udah pasti aku rasanya pengen ngereok ya teman-teman. Apalagi kalau wastafel penuh kayak gini, cucian banyak, itu pastinya banyak banget hewan-hewan yang pengen berdatangan ya. Kayak ini tuh bisa manggil hewan-hewan yang nggak diinginkan gitu buat datang ke dapur, kayak contohnya kecoak, cicak, apalagi semut ya. Mereka pasti udah nongkrong ya di daerah sini untuk mengawasi. Kalau udah pemiliknya lengah pasti pada kumpul di sini ya. Makanya ini aku segera untuk bersihkan mumpung badan aku juga lagi enak, fit, sehat. Gimana nih puasanya hari ini dan kemarin, gimana puasa hari kedua, pada lancar-lancar kah? Kalau aku tuh udah mulai beradaptasi ya, jadi aku udah nggak ngerasa kayak lapar, lemes juga nggak terlalu ya. Jadi laparnya tuh pas udah mepet-mepet mau buka aja. Kalau pagi, siang itu masih belum terasa lapar. Mungkin kalau haus masih kerasa ya Mam. Lebih dominan ke haus sih kalau aku daripada laparnya ya hari ini di hari kedua, masya Allah alhamdulillah. Kalau teman-teman sendiri gimana rasanya di hari kedua kemarin? Oh ya, apa aja sih yang udah teman-teman persiapkan untuk menyambut lebaran nanti ya? Kalau aku sih dominan yang aku siapin itu untuk isian parcel ya. Jadi 90% itu aku belinya online. Nanti aku spill ya teman-teman kalau semuanya udah kekumpul, paket-paketnya udah pada dateng, baru aku tunjukin ke teman-teman ya. Untuk sirup itu aku belinya di minimarket aja karena biasanya kan promo ya, terus juga nggak resiko pecah di jalan ya. Jadi lebih amannya sih belinya di supermarket aja. Di Orange juga ada sirup juga promo, cuma ya itu tadi resiko kan ya teman-teman, karena botolnya kaca ya. Di Jember sendiri itu masih ada yang memegang teguh untuk bawaan parcel ya teman-teman, untuk apa ya, kayak bagi-bagi ke saudara-saudara kayak gitu ya Mam. Kalau dulu sih umumnya itu pakai kotak nasi gitu ya, jadi nasi kotak terus ada kuenya kayak gitulah ya, dibagi-bagi ke tetangga, saudara. Cuma sekarang udah lebih modern, jadi bawanya tuh mentahan, kue-kue kayak gitu aja yang kering-kering ya. Jadi lebih simple Mam. Kalau pas zaman masih ada almarhum nenekku dulu itu di tahun 2020 ke bawah itu masih pakai kotakan ya, atau sebelum
sebelum covid ya teman-teman. Dan setelah covid itu kalau di daerah papaku diumumin kalau nggak ada lagi hantaran kayak kotakan antar tetangga gitu, udah nggak ada, untuk meringankan beban ya sejak covid kemarin itu, untuk meringankan beban orang-orang yang terdampak covid ya mam terutama. Jadi kayaknya kebablasan sampai sekarang itu udah nggak ada lagi hantaran kotakan lagi ya. Jadi kayak ngasihnya tuh mungkin ke saudara yang deket-deket banget aja gitu, nggak rata semua tetangga tuh dibagiin. Kalau dulu tuh pada dibagiin mam, jadi kayak bales-balesan gitu loh. Kalau hari ini misalkan aku yang ngasih, nanti besoknya tuh tetangga sebelah nganterin ke aku, kayak gitulah pokoknya ya. Itu budgetnya juga lumayan kan, apalagi waktu itu covid, jadi udah ditiadakan lah tradisi yang itu. Kalau di daerah teman-teman gimana nih tradisinya menyambut lebaran? Sama kah kayak di Jember? Kalau aku sendiri sih karena ya anak muda ya, dan usia pernikahan aku tuh baru berapa tahun ya, 6 tahun ini ya teman-teman, jalan 6 tahun lah ya. Dan selama aku menikah itu udah nggak ada tradisi itu, jadi makanya sekarang ya aku cuma bawa-bawa parcel aja ke saudara-saudara terdekat yang aku datangi saat lebaran kayak gitu. Misalkan aku udah ngasih parcelnya nih, nanti lebaran ya udah tinggal keliling aja ya, salam-salaman antar saudara kayak gitu biasanya ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lancar-lancar semua ya apapun tradisinya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan sampai di hari lebaran nanti ya, dan gak ada kendala apa-apa ya mam, semuanya dilancarkan. Nah ini aku cuci piringnya sudah selesai, alhamdulillah ya. Sekalian juga aku cuci kain lapnya ya mam. Biasanya tuh kayak gini, jadi kain lap yang aku pakai buat nahan air supaya nggak jatuh ke bawah dan nggak ngebasahin baju aku ini tuh biasanya langsung aku cuci ya sekalian. Habis itu langsung dijemur, jadi nanti sorenya tuh udah kering dan bisa dipakai lagi. Karena aku juga nggak terlalu banyak punya kain lap ya di rumah. Biasanya sih pakai kain bekas dasar itu enak ya mam sebenarnya, cuma setelah aku baca-baca tuh waktu itu pernah muncul di FYP katanya sih nggak boleh ya, itu berpengaruh buruk lah intinya gitu ya. Sebenarnya mau percaya nggak percaya sih terserah aja, cuma kan aku udah baca jadinya kayak mendingan menghindari aja kayak gitu ya. Ada tuh daster aku kemarin tuh ada yang baru terus rusak. Sebenarnya enak sih kalau dipakai buat lap ya, apalagi ngelap-ngelap meja kayak gini tuh daya serapnya bagus banget sih kalau pakai kain bekas daster. Untuk panci nasi itu sengaja nggak aku cuci karena nasinya masih lengket ya, jadi si anti lengketnya itu udah mulai rusak ya teman-teman, karena sebelumnya tuh kan dipakai sama mamaku ya. Dan yang sering nyuci tuh nenekku, biasanya dia nggak telaten gitu, selalu digosok-gosok pakai besi ya mam, jadinya cepet banget rusaknya kayak gitu. Nah ini lanjut aku lap area kompor ya. Semalam sih aku sempet ya mam buat ngelap kompor karena emang kotor banget, jadi meskipun lagi enak badan tetap aku lap ya semalam, jadi sekarang nggak terlalu kotor gitu. Nah ini langsung aku pindah ke bagian depan. Kakak Gibran lagi santai-santai ya, dan suamiku sudah berangkat kerja. Ini kondisinya ya, jadi tinggal kita berdua aja di rumah ya. Hari-hari tuh kayak gini ya mam, kalau lagi nggak ada suamiku ya kita berdua aja gitu. Tapi biasanya sih kayak pagar depan tuh selalu aku gembok ya, kecuali aku lagi nunggu paket kayak gitu baru nggak aku gembok ya mam. Kalau paketnya aku rasa nggak terlalu gede, bisa lewat sela-sela, itu biasanya ya udah aku gembok aja ya supaya aman dan kayak lebih tenang aja gitu beraktivitas di dalam. Selanjutnya aku pindah ke kamar dulu ya supaya nyaman. Habis ini pasti siangnya aku tuh layah-layah istirahat sambil edit video, biasanya kayak gitu ya mam. Jadi aku beresin dulu kasurnya ya, ini bekas tidur semalam. Terus aku juga bukain jendelanya, jadi selama aku tadi uprek beres-beres di dapur, suamiku tuh nggak bantuin ya mam. Cuma aku memang sengaja nggak minta tolong karena kasihan aja gitu ya, karena dia kan puasa terus masih mau berangkat kerja gitu, jadi supaya nggak capek gitu ya, nggak habis duluan tenaganya. Jadi ya udah aku kerjain aja semuanya sendiri ya mam. Lagian juga kan
kerjaan aku di rumah ya cuma gini-gini aja ya, nggak terlalu berat. Habis ini selesai ya udah tinggal istirahat aja gitu ya. Sedangkan suami aku di jalan panas-panasan ya mam. Jember tuh di hari kedua ini nggak terlalu panas dan sorenya alhamdulillah dikasih hujan ya, jadi lumayan lah seger ya. Kalau pas Ramadan kayak gini dikasih hujan itu masya Allah alhamdulillah rasanya kayak tenggorokan itu nggak terlalu panas betul lah ya. Oh ya teman-teman sendiri, tahun ini rencananya ada mudik nggak sih? Kalau aku insya Allah nggak mudik ya. Jadi aku merayakan lebaran di rumah ini karena tahun kemarin aku nggak ngerayain di rumah ini ya, ngerayainnya di rumah mamaku. Jadi sholat id di sana. Tahun ini aku pengennya tuh sholat id di sini, meskipun nanti ya pasti ada wacana main ke rumah mamaku, papaku, terus main ke rumah mertua juga. Tapi kalau untuk mudik dan berlama-lama menginap kayaknya enggak ya mam ya. Aku tuh suka kepikiran rumah mam kalau ninggalin lama-lama gitu, kayak nggak tenang aja rasanya. Jadi mungkin ya sekedarnya aja main-main ya. Tapi lebih fokus sih aku banyak di rumah kayaknya ya teman-teman. Habis ini kegiatan aku selesai ya teman-teman. Jadi sampai sini dulu. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin aku beraktivitas di puasa hari kedua ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum. Bye teman-teman. Sehat-sehat ya.